Lebih tepatnya tempat dia bekerja sampai hari ini. Jika kau bersedia pinjamkan uang Tuan Albano, aku sangat berterima kasih. Potong saja dari gajiku bulan depan, Tuan. Aku tidak keberatan, Rutilo. Walau kau baru bekerja di bengkel ini, kau buktikan dirimu sebagai pegawai yang baik. Bengkel seni dan grafir? Ya, dia bekerja di sini. Apa? Apa maksudmu? Ya, kau tidak salah dengar. Rutilo Perez itu adalah mantan napi. Dia dipenjara karena pemalsuan uang. Ya, aku mengerti. Kenapa kau tidak memberitahu aku kalau kau mantan narapidana? Tuan Albano, aku tidak beritahu karena aku takut kau tidak akan pekerjakan aku. Tapi aku bersumpah atas nama anak-anakku. Aku sudah bertobat. Sekarang aku pria baik-baik. Maaf, Rutilo. Bukan hanya tidak mendapatkan pinjaman uang, tapi kau akan dipecat saat ini juga. Suster kepala menghukum Barbara gara-gara aku. Sekarang dia tidak bisa ikut komuni pertama bersama kita. Jujur saja, menurutku hukuman yang dia timpakan pada Barbara itu terlalu keras. Aku akan bicara dengan suster kepala hari ini untuk mengurangi hukumannya. Kalau aku berpikir Barbara tidak akan pakai baju komuni pertamanya, rasanya ada lubang di perutku. Aku mau saja menemanimu ke sekolah, tapi aku sedang sibuk. Apalagi aku harus segera pergi. Sampai jumpa nanti malam. Sayang sekali ayah tidak bisa ikut kita. Tapi ayah sering teriak, lebih mudah meyakinkan suster kepala untuk mengurangi hukuman. Ayahmu sedang ada urusan penting yang tidak bisa ditinggal. Nona kecil mau hidangan penutup? Tidak, Paman Silvestre. Dosa kalau makan hidangan penutup. Saat Barbara dan Suster Fortunata dihukum hanya makan roti dan air saja. Baiklah sayang, jika tidak mau hidangan penutup, sebaiknya kau naik dan gosok gigi, setelah itu kita ke sekolah. Aku lihat Luciano membaca surat dari pengagum rahasia. Tapi si pembohong itu berani sekali merobek suratnya dan bilang bahwa itu hanya selebaran. Kau mau apa, Cecilia? Akhir dari rencanaku. Malam ini, Luciano Larios akan bertemu dengan pengagum rahasianya. Aku dipecat dari pekerjaan, Ibu. Manajer menerima telepon dan tanpa pikir dua kali, dia langsung mengusirku. Ada yang beritahu kalau aku pernah dipenjara. Tapi kau bilang sendiri, Rutilo, itu masa lalumu dan kau sudah bayar hutang dengan keadilan. Mantan narapidana selalu hidup dengan penuh kecemasan dan selalu dituding masyarakat. Tidak ada lagi bagiku selain mencari pekerjaan lain agar aku bisa mencari nafkah dan anakku juga bisa makan. Nak. Yang lebih menyedihkan, Ibu, hari komuni pertama Juanita sebentar lagi. Aku tidak mau kalau putriku tidak ikut. Mungkin ayahmu bisa membantu, Nak. Tidak, Bu, tidak. Bukan begitu, Bu. Rutilo. Tolong, Bu, jangan beritahu ayah. Putriku memimpikan pakai baju putih. Itu pasti akan terjadi. Tapi aku harus cari biayanya. Walau bagaimanapun caranya. Jangan lakukan ini pada Barbara, kesayanganku. Benar, itu tindakan besar dan sangat disayangkan. Tapi selama setahun sekolah di sini, Barbara menghabiskan waktu dengan mengerjai Dulce Maria. Keusilan yang telah dilakukannya telah kelewat batas dan banyak yang mengakibatkan hal serius, Nyonya. Tapi suster kepala, perbuatan cucumu ini penuh dengan kejahatan dan tipuan. Suster kepala benar. Aku sudah menasehati ibuku, tapi bukan hanya dibela, dia juga mendukung perbuatan buruk Barbara. Permisi, suster kepala, Nyonya Larios, Dulce Maria dan bibinya Estefania sudah tiba. Kau beritahu mereka bahwa aku sedang sibuk? Iya, tapi mereka bersikeras ingin menemuimu. Mereka tahu kau bersama Barbara dan juga keluarganya. Itu sebabnya mereka mau masuk kemari. Baiklah, persilakan mereka masuk. Silakan masuk.
Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Nona Atenea adalah putrinya Nyonya Becera. Halo Nyonya. Mungkin saja Barbara berlebihan dengan muslihatnya pada puterimu. Tapi suster kepala tidak ingin cucuku tersayang ikut komuni pertama bersama teman-teman sekelasnya. Dan sekarang Barbara akan menjadi bahan ejekan dan juga hinaan semua temannya. Itulah sebabnya kami datang kemari. Suster kepala, untuk membalas tipuan Santa Laborin, aku membuat muslihat Santa Sinforosa dan karikatur. Tolong, hukum aku saja, jangan menghukum Barbara. Kau bisa jelaskan apa maksudnya? Dari pertama melihatmu, kau mencuri hatiku. Tidak ada momen di hidupku di mana aku tidak memikirkanmu. Dari pengagum rahasiamu. Dan bukan itu saja, Noe. Di surat ini yang dikirimkan ke rumah, pengagum rahasia memintaku ke pertemuan rahasia pukul 8 malam di bar. Tapi wanita itu salah kalau dia mengira aku akan menemuinya. Akan lebih baik kalau kau menemuinya, Luciano. Aku tidak mau. Kalau Cecilia sampai dengar... Benar, untuk menamati komedi payah ini, kau harus menghadapi pengagum rahasiamu. Karena di sisi lain dia bisa menemui Cecilia. Dan segalanya akan menjadi lebih rumit. Aku tidak terpikir. Wanita itu tahu tempat kerjaku, rumahku, mobilku. Tidak terbayang apa yang akan terjadi jika wanita tidak waras itu bertemu dengan Cecilia. Bagimu, tentu saja berpisah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Barbara akan ikut komuni pertama bersama kami. Sekarang beritahu Tuhan. Aku harus bilang apa? Bilang terima kasih. Terima kasih. Barbara. Kita tidak menyapa Tuhan seperti kita menyalami orang lain. Orang berterima kasih seperti ini. Tuhan, maafkan dia. Dia masih kecil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena aku ikut komuni pertama. Jika mau kau bisa menulis surat cinta untuk Marcos dan akan kukirim atas namamu, Sonia. Nanti ketika aku bertemu dengannya. Tolong Cassandra, jangan ganggu aku. Dengan leluconmu hanya satu yang kau dapat, memaksa Sonia membuat keputusan besar. Oh, keputusan apa yang diambil oleh si payah itu? Setelah lulus sekolah, Sonia akan menjadi suster. Apa? Dia akan menyamar jadi suster? Leluconnya lucu. Dia pasti merasa seperti orang suci. Oh iya. Orang suci yang payah. Aku bisa ikut komuni pertama bersama kalian karena suster kepala membatalkan hukumanku. Itu berkat Dulce Maria yang bicara atas namamu. Dan kau tidak pernah begitu untuknya. Ya, aku akui Dulce Maria bersikap baik kepadaku. Kau harus menyadari bahwa Dulce Maria teman yang baik. Aku sangat gembira hingga tiap malam aku memimpikan komuni pertama kita nanti. Aku juga memimpikannya. Kalau ibuku di surga, hari itu dia akan dekat denganku. Itu kata Dulce Maria dan ayahku. Tidak ada cara lain untuk mencari uang demi komuni pertama putriku, Pastor Gabriel. Sayang sekali, aku dikejar oleh masa laluku. Tapi nak, Tuhan tidak akan bisa mengutuk pria yang mencuri untuk membeli baju komuni pertama putrinya, Pastor. Atas alasan apapun, kau tidak boleh berbuat kejahatan lagi, Rutilo. Kau bisa jatuh ke tangan keadilan lagi. Putrimu akan ditimpa kemalangan lagi, Rutilo. Aku ingin jujur, tapi itu dihalangi oleh takdir. Tolong, Pastor. Hapus dosaku sebelum aku berbuat kejahatan. Tidak, Rutilo. Aku tidak bisa membuat Tuhan membenarkan kesalahan yang ingin kau buat. Halo. Aku pengagum rahasiamu.
kau tidak mau mengundangku ke mejamu, Luciano? Silakan. Tapi kita selesaikan ini secepatnya. Aku harus segera pulang. Aku sudah ditunggu keluargaku. Apakah istrimu tahu tentang pertemuan kita? Tidak. Tapi menutupi darinya itu bukan dosa. Aku di sini untuk memintamu enyah dari hidupku, Nona. Aku sudah menikah dan aku seorang ayah. Aku tidak mau petualangan. Lagi pula, aku sudah memiliki anak dan istri yang sangat aku sayangi. Apakah kau jujur? Tidak ada alasan untuk bohong. Keluargaku sangat berharga dalam hidupku. Aku tidak mau terlibat permainanmu karena tidak aku beri tujuan untuk menggangguku. Katakan saja apa maumu karena aku tidak mau membuang-buang waktuku. Kau mentertawakan apa? Ini bukan sebuah lelucon. Luciano, aku senang mendengar kata-kata itu dari mulutmu. Tapi aku tidak suka denganmu, Nona. Kita selesaikan ini semua sekarang dan selamanya. Apa yang akan terjadi dalam pertemuan ayah dan ibu Sesi? Penampilannya berubah dan dia jadi sangat cantik. Kalau ayah memujinya karena mengira dia wanita lain, ibu Sesi akan marah besar nanti. Jangan khawatir sayang, mereka saling mencintai. Tapi ada orang yang tidak saling cinta lagi, sangat menyedihkan. Misalnya, aku tidak pernah berhenti menyayangi ibu. Ibu juga pasti menyayangimu. Tapi kecemburuan bagi orang dewasa itu adalah jebakan hati. Hatiku tidak akan buat kesalahan, ibu. Permainan yang dilakukan Cecilia adalah bukti cinta. Dia ingin meninggalkan bayangan kecemburuan. Kecemburuan itu sudah mengganggunya sejak lama sekali. Istirahatlah malaikatku. Kecemburuan tidak akan hadir di kehidupan orang tuamu. Maaf, tapi aku sudah lelah dengan permainan ini. Aku mohon, bicaralah. Kau tidak mau menawari minum? Sudah kubilang keluargaku menunggu di rumah. Kau lebih memilih bersama istri daripada mengobrol denganku? Akan ku jawab dengan jujur. Aku tidak berniat untuk menghinamu. Tapi momen paling bahagia di dalam hidupku adalah di sisi istriku. Kau serius, Luciano? Suara itu? Kenapa dengan suaraku? Itu suara... Itu suara wanita yang mencintaimu. Cecilia? Sayang, tapi... Iya, ini aku. Tapi permainan apa ini? Apa semua ini? Kau mempermainkan aku? Tidak, Luciano. Malam ini kau sudah membuatku menjadi wanita yang paling bahagia. Kecemburuanku begitu membabi buta. Dan sekarang sudah hilang selamanya. Sayang. Selamat malam. Dengan sangat menyesal, aku datang malam-malam dengan kabar buruk. Ada apa, Gabriel? Rutilo tadi menemuiku, dia merasa putus asa. Dia ingin melakukan sesuatu yang bodoh, yang ingin disesali seumur hidupnya. Kenapa bilang begitu, Gabriel? Tidak bisa aku jelaskan. Karena Rutilo bicara di bawah sumpah pengakuan dosa. Masalah Paman Rutilo ada hubungannya dengan Juanita, Paman Gabriel? Bagaimana kau tahu, Dulce Maria? Aku bermimpi. Aku takut Juanita tidak bisa ikut komuni pertama bersama kami. Dia sangat gembira karena ibunya yang di surga akan dekat dengannya di hari itu. Aku di sini. Akhirnya kau datang juga, sayang. Selain bersenang-senang, kita harus merencanakan sesuatu agar ibu sambungku yang menyebalkan itu menghilang untuk selamanya. Jujur saja, Cassandra berisiko besar dengan keluar dari sekolah di jam malam seperti ini. Hei, ada yang datang. Peringatanmu berhasil, suster kepala. Anak-anak tidur bagai malaikat kecil. Iya, aku merasa senang melihat para murid patuh seperti ini. Tempat tidur Cassandra kosong. Mungkin dia di toilet. Aku akan mencarinya.
Ada masalah, Suster Kepala? Ya, akan terjadi, Matilda. Oh, Cassandra tidak ada di toilet, Suster Kepala. Tidak ada. Anak-anak, di mana Cassandra? Aku tanya, aku minta jawaban dari kalian. Jika kalian pikir dengan diam kalian setia dalam persahabatan dengan Cassandra, kalian salah besar. Anak-anak, sebaiknya beritahu Suster Kepala dengan mengatakan apa yang kalian ketahui. Cassandra mengancam kami. Kami tidak bisa bicara. Aku jadi lebih takut karena aku panggil orang tuanya untuk menutupi kelakuannya. Aku tidak keberatan jadi pengkhianat di depan semua orang. Tapi lebih baik kalian berpikir buruk daripada Papa Squall terima laporan buruk tentang aku. Cassandra pergi bersama seseorang. Bersama Marcos? Bukan, Suster Kepala. Dia punya pacar lain namanya Saturno. Kami tidak bisa tidur tanpa merayakan sukacita yang terjadi padamu. Luar biasa dan tidak terlupakan, Estefania. Aku punya cerita sedih dari Paman Gabriel. Ayahnya Juanita dipecat dari pekerjaannya. Sekarang Paman Rutilo tidak punya cukup uang untuk beli kain untuk baju komuni pertama. Permisi. Kediaman keluarga Larios, di mana si kecil saat ini memberitahu ayah ibunya tentang kabar terbaru. Apa? Oh ya, tunggu sebentar, tunggu. Ini dari Suster Kepala, dia ingin bicara denganmu. Selamat malam, Suster Kepala, di sini Noe Gamboa. Ya, tentu, aku mengerti. Terima kasih atas pemberitahuannya. Ada apa, sayang? Sepertinya ada masalah serius dengan Cassandra. Tapi Suster Kepala tidak mau menjelaskan. Aku harus segera pergi ke sekolah. Aku ikut denganmu. Cecilia dan aku juga ikut. Tolong Silvestre bawa putriku ke kamarnya ya. Ya, kita lihat. Ada apa ya dengan Cassandra? Bukan hal yang baik, Nona kecil. Kami tidak lagi mencemaskan Juanita. Keluargaku membantu Paman Rutilo agar dia bisa ikut komuni pertama. Ibu tahu itu, malaikatku. Tapi sekarang aku mencemaskan Cassandra. Suster Kepala meminta Paman Noe datang ke sekolah. Maaf karena harus beritahu, sayang. Tapi rasanya penting bagimu untuk waspada, karena kesulitan akan tiba. Sayang sekali, ibu tidak bisa menghindarinya. Apa itu bayangan yang kata ibu datang ke sekolah dulu? Tidak, justru lebih buruk lagi. Mereka bukan lagi bayangan tipuan dan pengkhianatan. Ibu melihat banyak sekali air mata, sayang. Itu sebabnya ibu memintamu menjauhi Cassandra. Berjanjilah kau harus menjauhi dia sebisa mungkin ya. Urusan yang mau kubahas dengan kalian ini cukup rumit. Cassandra menghilang dari sekolah. Apa maksudmu hilang? Iya, dia kabur bersama pacarnya. Aku tidak mengira kalau Marcos bisa melakukan... Bukan, Estefania. Cassandra punya pacar lain. Pacar lain? Ya, pemuda bernama Saturno. Teman Cassandra yang memberitahuku tentang adanya pemuda bernama Saturno itu. Tidak mungkin. Cassandra membuang semua kepercayaan kami ke tong sampah. Dia memang tidak pernah berubah. Dan perbuatan baiknya itu hanya kebohongan saja. Aku yakin. Aku bisa mengerti kekecewaanmu, Tuan Gamboa. Tidak. Ini bukan hanya kecewa. Aku marah besar. Aku tidak mengira putriku akan mengejek kami sedemikian rupa, Suster. Aku tidak mengerti. Cobalah untuk tenang, sayang. Tuan Gamboa, perbuatan Cassandra telah melampaui batasan. Dan aku terpaksa akan mengeluarkan dia dari sekolah untuk selamanya.
Semoga Cassandra tidak terpikir untuk kembali pagi-pagi sekali karena aku menggigil. Ada mobil, suster. Pasti Cassandra kembali. Pria tinggi dengan rambut yang aneh keluar dari mobil. Cassandra turun. Hah, bocah itu tidak tahu apa yang menunggunya. Dia pantas menerimanya. Aku tidak akan bisa tidur malam ini. Aku ragu kau bisa tidur karena suster kepala menunggumu di ruang kepala sekolah. Dan ayahmu. Ayo Saturno. Kau tidak boleh pergi. Lepaskan dia. Lepaskan, aku bilang. Lepaskan dia. Sebaiknya kau pergi dari sini. Jika tidak mau kami bawa ke suster kepala. Tidak, aku tidak mau masuk. Tidak. Buka pintunya. Lepaskan dia. Buka pintunya, aku bilang lepaskan Cassandra. Lepaskan dia. Suster kepala, aku mengerti sikap dan amarahmu. Itu sebabnya aku tidak berani memintamu berpikir ulang keputusanmu tentang mengeluarkan Cassandra. Itu benar sekali. Cassandra anak bermasalah. Dan dia butuh bantuan profesional. Aku tidak mau masuk. Lepaskan aku. Cassandra? Tidak. Tidak, aku tidak mau bertemu siapapun. Tidak mau. Cukup, Cassandra. Cukup. Cassandra, kau akan beri penjelasan apa dengan perbuatanmu yang melanggar peraturan? Aku tahu kau menemui Saturno diam-diam. Kau pergi bersamanya malam ini, kan? Aku tidak harus memberikan penjelasan padamu. Cassandra, jangan membantah ayahmu. Dia kecewa dan sedih karena kau mengkhianati kepercayaannya. Suster kepala memutuskan untuk mengeluarkanmu dari sekolah. Kau memaksaku memutuskan seperti ini. Tolong Suster Fortunata, antar Cassandra mengemasi barang-barangnya. Dengan senang hati ku tinggalkan tempat ini. Aku sudah muak menerima perintah dan mematuhi peraturan di sekolah menyebabkan ini. Kau benar-benar kehilangan akal. Kau memaksaku mengurungmu di rumah hingga kuputuskan hukuman untukmu nanti. Tentu, memang itu yang sudah kau tunggu selama ini. Kesempatan untuk menyingkirkanku. Kau salah. Seorang ayah tidak mungkin menyingkirkan anaknya sendiri. Kalau ibumu masih hidup, kau kuserahkan padanya. Tapi sekarang kau di tanganku. Akan kubuat kau patuh dengan peraturan. Dengar, aku sama sekali tidak menerima kau mengejek kami semua. Dan mengenai Saturno, kau tidak boleh bertemu dengan dia lagi. Aku tidak mau berhenti untuk menemui Saturno. Sudah saatnya kau tahu aku muak dengan Marcos. Demi membuatmu senang, tapi aku tidak mau terus-menerus bersandiwara di hadapan siapapun. Luciano dan aku akan menemui Rutilo dan menawarinya pekerjaan di perusahaanku. Rutilo pantas kau bantu, Noe. Nanti kita akan pergi ke kantor Dr. Urquiza dan menanyakan spesialis untuk mengurus Cassandra. Jangan sampai dia keluar ke jalan dengan alasan apapun. Perbuatan Cassandra hanya bisa dibenarkan bahwa kejiwaannya sedang sakit. Ya, Esperanza. Sangat disayangkan ada masalah dengan Cassandra. Dia butuh bantuan psikiater. Semua ini sangat menyedihkan bagi Noe. Itu sebabnya aku akan ada di sampingnya untuk mendukung setiap tindakannya. Aku tidak mau dikurung di apartemen payah ini semenit lagi. Tidak, jangan jemput aku, Saturno. Lebih baik kalau aku bisa mengalihkan perhatian salah satu penjaga untuk kabur.